Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama mendengarkan renungan pada hari Selasa, 19 Januari 2021, yang berjudul Ia lebih kuat dan lebih berkuasa dari seteru kita. Namun sebelumnya kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi ini boleh menjadi bagian kami. Biarlah roh suci-Mu juga boleh menjadi bagian kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Diambil dari Mazmur 24 ayat 8 berbunyi, siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Kristus kuat adanya untuk menyelamatkan seluruh dunia. Ia mau agar semua dapat selamat. Ia tidak dapat menahan pikiran bahwa seorang pun harus hilang. Ia menangis pada kuburan Lazarus, bahwa ia tidak dapat menyelamatkan masing-masing orang yang telah dibinasakan oleh kuasa iblis dalam kematian. Ia telah menyerahkan dirinya sebagai suatu tebusan untuk banyak orang. Bahkan semua orang yang mau menggunakan kesempatan untuk pulang kembali pada kesetiaannya kepada Allah. Ketika ia membangkitkan Lazarus dari antara orang mati, taulah ia bahwa untuk kehidupan tersebut, ia mesti membayar tebusan di atas kayu salib di Golgota. Tiap-tiap penyelamatan yang diadakan berarti menyebabkan baginya penghinaan yang sebesar-besarnya. Ia harus menderita kematian untuk tiap-tiap manusia. Dalam hidupnya di dunia ini, Kristus mempertumbuhkan suatu tabiat yang sempurna. Ia memberikan penurutan yang sempurna kepada hukum-hukum Bapanya. Dalam kedatangannya ke dunia ini, dalam rupa manusia, dalam menjadi takluk kepada hukum, dalam menyatakan kepada manusia bahwa ia menanggung penyakit mereka, duka cita mereka, kesalahan mereka. Ia tidak menjadi orang berdosa. Di hadapan orang-orang Farisi ia dapat berkata, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tiada satu cacat dosa terdapat pada dia. Ia berdiri di hadapan dunia sebagai anak domba Allah yang tiada bercela. Dari sudut kesuciannya yang tinggi, penebus dunia ini dapat melihat bahwa penyakit yang diderita keluarga manusia telah didatangkan atas mereka oleh pelanggaran hukum Allah. Tiap-tiap peristiwa kesengsaraan dapat disusul olehnya kepada sumbernya. Di dalam tiap-tiap peristiwa, ia membaca kesudahan yang menyedihkan dan mengerikan dari tiap-tiap orang berdosa yang tidak bertobat. Diketahuinya bahwa dia sajalah yang dapat melepaskan mereka dari jurang yang ke dalamnya mereka telah jatuh. Ia sendirilah yang dapat menjejakkan kaki mereka pada jalan yang benar. Kesempurnaannya sajalah yang dapat berguna bagi keadaan mereka yang tidak sempurna. Ia sajalah yang dapat menutupi ketelanjangan mereka dengan jubah kebenarannya yang tiada bercacat celah itu. Ia berkuasa untuk melepaskan. Bantuan telah diletakkan atas dia yang berkuasa. Ia memeluk manusia dengan lengan kemanusiaannya yang panjang itu. Sedang dengan lengan ilahinya, ia berpegang kepada yang maha kuasa. Demikian saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pagi kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan kami, menguatkan langkah kami pada hari ini sebelum kami beraktivitas. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hendak-Mu yang jadi. Ampuni dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.